Selamat malam adik-adik, apa kabarnya? Closes, hari ini, malam ini mau memberikan satu renungan malam sebelum kita beristirahat malam. Sebelum kita membaca firman Tuhan, mari kita bersatu dalam doa. Puji syukur dalam hadirat-Mu ya Bapa, kami berkumpul, hamba yang akan menyampaikan renungan malam dan juga adik-adik yang akan mendengarkan renungan ini di rumah masing-masing, biarlah dapat merenungkan firman ini dengan baik, tersampaikan melalui Roh Kudus-Mu ya Tuhan. Mohon pertolongan pimpinan-Mu ya Tuhan, agar hamba-Mu dapat menyampaikan firman Tuhan dengan baik dan juga dapat diterima dengan baik oleh adik-adik sekolah minggu, dan biarlah dapat dilakukan firman Tuhan ini dan berbuah tentunya Tuhan. Dalam Tuhan Yesus, kami serahkan doa ini, renungan malam ini ke dalam pengasihan Tuhan. Amin. Renungan kita pada hari ini terambil dari Kisah Para Rasul 10 ayat 9 sampai 16. Kisah Para Rasul pasal 10 ayat 9 sampai 16. Keesokan harinya, ketika ketiga orang itu berada dalam perjalanan dan sudah dekat kota Yope, kira-kira pukul 12 tengah hari, naiklah Petrus ke atas rumah untuk berdoa. Ia merasa lapar dan ingin makan, tetapi sementara makanan disediakan, tiba-tiba rohnya diliputi kuasa ilahi. Tampak olehnya langit terbuka dan turunlah suatu benda berbentuk kain lebar yang bergantung pada keempat sudutnya yang diturunkan ke tanah. Di dalamnya terdapat pelbagai jenis binatang berkaki 4, binatang menjalar dan burung. Kedengaranlah olehnya suatu suara yang berkata, "Bangunlah hai Petrus, sembelihlah dan makanlah." Tetapi Petrus menjawab, "Tidak Tuhan, tidak. Sebab aku belum pernah makan sesuatu yang haram dan yang tidak tahir." Kedengaran pula untuk kedua kalinya suara yang berkata kepadanya, "Apa yang dinyatakan halal oleh Allah, tidak boleh engkau nyatakan haram." Hal ini terjadi sampai 3 kali, dan segera sesudah itu terangkatlah benda itu ke langit. Demikian firman Tuhan, pembacaan kita. Adik-adik yang terkasih, dalam renungan ini, Tuhan memberikan penampakan penglihatan kepada Petrus. Ada hewan-hewan yang halal maupun yang haram. Jadi di sini maksudnya adalah semua ciptaan yang Tuhan ciptakan itu kalau halal di mata Allah, tentu saja kita harus nyatakan halal. Di sini maksudnya adalah jika makanan atau hewan saja kita bedakan mana halal mana haram, jangan-jangan kita juga memandang sesama kita manusia juga, oh yang ini sesama kita, tapi yang lain kita sebut kafir atau kita haramkan, kita kutuk. Jangan begitu adik-adik. Dari firman Tuhan hari ini, kira-kira ada 3 poin yang dapat kita renungkan bersama. Yang pertama, poin pertama, apakah Tuhan Yesus hanya untuk bangsa Israel saja? Tentu kalau dari firman Tuhan hari ini, yang Tuhan katakan, kita tidak boleh membedakan makan yang Tuhan berikan, sediakan hewan untuk kita sembelih, untuk kita makan. Tentunya kita makan saja kalau misalnya sudah Tuhan izinkan untuk kita makan hewan itu. Ya tentu saja Tuhan Yesus bukan untuk bangsa Israel dalam hal ini. Tentu kalau Tuhan Yesus hanya untuk bangsa Israel saja, kita tidak akan bisa bergereja. Kita bukan orang Kristen jadinya. Misalnya di ayat Yohanes 10 ayat 16.
Ada lagi padaku domba-domba lain yang bukan dari kandang ini. Domba-domba itu harus kutuntun juga, dan mereka akan mendengar suaraku. Dan mereka akan menjadi satu kawanan dengan satu gembala. Maka dari sini kita mengucap syukur bahwa kitalah itu domba-domba dari kandang yang lain. Yang dari bukan kandang ini, maksudnya bukan dari bangsa Israel. Jadi kita memiliki satu kawanan dengan satu gembala, yaitu Tuhan Yesus. Kemudian perenungan poin selanjutnya. Jika tadi kita katakan bahwa Tuhan bukan hanya untuk bangsa Israel saja, tapi juga untuk seluruh bangsa di dunia ini, lalu siapa yang berhak atas karya penyelamatan Yesus? Penyelamatan Tuhan Yesus. Tentu kalau kita mengacu pada Yohanes 3:16, karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga dia mengaruniakan anak yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Puji Tuhan. Dengan kata lain, karya penyelamatan Tuhan Yesus ini, kalau kita percaya sama Tuhan, kita sudah bertobat, kita mohon pengampunan, dan kita terima dalam hati Tuhan Yesus sebagai juru selamat kita, puji Tuhan, maka kita jadinya selamat, tidak binasa. Perenungan selanjutnya, poin terakhir. Lalu bagaimana sikap kita sebagai seorang Kristen terhadap orang lain, terutama mereka yang masih berbeda dengan kita dalam berbagai hal? Contoh, beda bahasanya, bahasa Indonesia atau bahasa suku-suku, suku bahasa Jawa, bahasa Sunda, lain-lain, bahasa Medan, orang Papua sana, kalau kita ketemu orang Timur, beda lagi bahasanya. Bagaimana menghadapi mereka? Adik-adik, tentu kita juga merasa takut. Para murid pun merasa takut untuk memberitakan firman Tuhan kepada orang non-Yahudi. Ada ketakutan-ketakutan. Wajar, itu manusia. Namun kita tetap mesti berani untuk memberitakan firman Tuhan. Tidak usah jauh-jauh kepada orang yang belum kita kenal, yang lain sukunya. Tentu di sekolah kita ketemu dengan yang beda suku, beda bahasa, beda ras, warna kulit. Di situ kita bersahabat. Kita lihat apakah teman kita itu belum percaya Tuhan. Maka mari kita ajak lewat dari ayat hafalan, dikit-sedikit kita beritakan firman Tuhan. Jikalau dia curhat sama adik-adik, tentu adik-adik punya sahabat dekat kan, pasti dia akan curhat. Melalui perenungan hari ini, kiranya bisa kita renungkan itu bersama-sama. Mari kita bersatu dalam doa. Bapa dalam kerajaan surga, terima kasih atas pemberitaan firman-Mu pada malam hari ini. Kiranya firman Tuhan hari ini dapat menjadi satu rema dalam hidup kami yang bisa kami lakukan untuk kami tidak membeda-bedakan sesama kami manusia, ya Tuhan. Ajarlah kami terus-menerus, ya Tuhan, dan ingatkan terus kami akan firman Tuhan ini. Dalam nama Yesus kami telah berdoa dan ucap syukur. Amin.